Dan saya akan langsung ke resep kedua. Oke, ya, puding karang kelapa. Nanti kita buat karangnya dulu ya di bagian A. Itu nanti kita akan pakai 2 loyang. Nanti kita pakai 2 loyang. Jadi yang kecil yang di dalam itu diameter 20, yang di luar nanti diameter 24 ya. Nah, itu 6 gram agar plain, 30 gram gula, 100 gram gula merah ya. Disisir ya biar cepet larut. Kemudian 1/4 sendok teh garam, 1 buah daun pandan, 2 butir telur, 400 ml air, 300 ml santan instan. Ya. Ini sorry ya. Nih kayak saya tadi seperti saya bilang bahwa aku kalau nimbang nggak mau kebanyakan wadah biar nggak kebanyakan cucian ya. Nah ini kan ada yang gula merahnya. Jadi sebelum masuk yang susah diaduk, yang bisa diaduk tuh diaduk dulu ya, baru nimbang yang susah diaduk. Contohnya si gula merah ini ya. Jadi di sini udah ada agar, gula merah, garam ya itu. Oke ya. Kemudian bahan B kita bisa dibilang sama membuat ginian ya. Tapi ada sedikit pembedaan resep sedikit aja karena ini mau dibuat lebih crunchy ya, biar berasa kelapa mudanya ya. 6 gram agar, 13 gram jelly kelapa ya, jelly kelapa. Kalau nggak jelly kelapa nanti nggak berasa loh ya. Kemudian 100 gram gula pasir, 400 ml air, 200 santan instan ya. Kemudian bahan C itu nanti kita pakai outer ya. Jadi nanti kita pakai loyang gedenya. Itu ada 12 gram agar, 8 gram jelly, 160 gula palem dan 120 gula merah, 1200 ml air ya. Jangan khawatir, nanti resepnya kami tulis di caption ya. Oke, kita langsung aja ya. Kita langsung aja. Bahan A masuk ya. Jadi bahan A yang udah dicampur ini masuk ya. Terus tadi ada telur ya kan. Terus ada daun pandan ya. Daun pandan kita simpulin aja biar wangi ya. Kita simpulin. Terus ini di sini santan ya. Ini santan 300 ml santan ya. Tuangin ke sini ya. Kemudian kita tambahkan 400 ml air. Oke, 400 ml air ya. Ini semua udah jadi satu. Nah sekarang si telurnya kita pecahin ya. Nah karang itu terbentuk dari si telur sama si santan itu ya. Nah nanti aku ajarin cara buat karangnya yang cantik ya. Ini dikocok lepas, bener-bener kecampur rata sebelum kita masak ya. Bener-bener kecampur rata. Oke, langsung kita masukin nih, nanti kita masak bareng. Kalau telurnya cuma satu ada pengaruh nggak kerasa? Nggak jadi karang ya, karangnya nggak jadi karena ini sudah disesuaikan. Karena saya bilang karang itu terjadi karena si telur ini dan si santan ya. Oke, kayak tadi kita aduk sampai dia mateng. Nah ini tips membuat lumut atau membuat karang ya. Kalau pandan itu disebutnya lumut karena hijau kan. Kalau si gula merah itu disebutnya karang ya. Itu kan bentuk gitu-gitu tuh ya. Tahu dong ya si lumut atau si karang itu. Ini banyak
banyak pertanyaan di sini adalah buat karang atau lumut yang bagus tuh gimana, ya kan? Jadi prinsipnya kalau buat puding itu kan pasti diaduk, ya. Diaduk kenapa? Karena seperti tadi saya bilang bahwa jangan sampai nanti ada gosong-gosong di bagian bawah panci, ya kan? Nanti lengket-lengket, apalagi kalau sampai keluar kerak kan nggak bagus, ya kan? Nah, membuat karangnya itu gimana? Nanti kalau sudah mulai mendidih kecil, ya, kita diemin, ya, kita jangan aduk, ya, sampai seperti apa si karang atau si lumut itu kita inginkan, gitu, ya. Kalau pinginnya gede-gede, ya dieminnya lebih lama, ya. Kalau tidak mau terlalu gede, ya buruan diaduk, ya. Cuma kalau gede-gede itu ada kekurangannya. Kalau gede-gede itu biasanya nanti akan misah antara si cairan sama si santan, seperti itu, ya. Yang saya maksud tadi, kalau mau permukaannya nggak banyak cairannya, ibu bisa tuang dulu sedikit aja. Nah, nanti dia mulai mengeras lah, bisa ditimpa lagi, ibu boleh tuangin semua. Tapi aku nggak perlu gitu. Ini sepertinya cukup bagus saya buatnya, jadi aku tuangin semua, ya. Tuh pecahannya bagus loh. Ya, toh. Kita diamkan dulu sambil dia set, ya. Kita buat untuk adonan yang ininya dulu, ya. Ininya dulu, ya. Nah, itu beda, ya, karena beda dengan yang tadi, ya. Itu saya ulang, 6 gram agar, 13 gram jeli kelapa, ya, jeli kelapa. Kemudian 400 air, 200 ml santan instan. Ya. Di sini udah ada bahannya. Ya. Udah ada bahannya. Di sini udah ada si jeli agar dan gula, ya, jeli agar dan gula. Langsung kita tuang ke sini, ya, jangan lupa diaduk dulu jadi satu. Ini udah diaduk, ya. Kemudian ini santannya 200, ya. Kemudian ini airnya 400, ya. Oke, kita masak sampai mateng, ya. Nah, ini udah mateng, ya. Udah mateng, kita bisa pindahkan ke wadah sembarang, ya. Bisa pindahkan ke wadah sembarang, ya. Nah, ini aku udah jadi. Nah, udah jadi ini, nanti mau aku kerok. Nanti kerokannya kalau ini boleh terserah, pakai kerokan sendok boleh, pakai kerokan yang model kayak gini juga boleh, ya. Ini aku mau kerok dulu sambil kita buat yang C, ya. Sambil kita buat yang C. Yang C 12 agar plain, 8 gram jelly, terus gula palem, ya, 160, gula merah 120, 1200 ml air, ya. Gula palem atau gula merah ini kalau mau pakai gula palem semua boleh, atau gula merah semua juga boleh, ya. Ini aku campur karena kadang gula merahnya itu suka dapat hitam, suka dapat yang rada muda gini, jadi warnanya biar dapat, ya. Karena kalau gula palem itu cenderung stabil warnanya. Oke, ya, ini di sini udah ada bahannya semua, ya. Nah. Oke, 1200 air, ya.
Sama kalau semuanya udah ada, kita tinggal aduk sampai dia meleleh semua dan mateng ya. Dan ini Mr. Jelly juga sudah ada di seluruh kota-kota seluruh Indonesia. Jadi buat ibu-ibu atau teman-teman yang berada di luar Pulau Jawa nggak usah khawatir, udah banyak kok di sana ya. Jadi gampang didapetinnya di TBK, di supermarket juga udah banyak ya. Ini nanti aku ambil kira-kira 500 ml ya. Aku ambil kira-kira 500 ml. Ya. Ya, 400 sampai 500 ml ya. Kita tuang ke yang inner, ke yang gede ya, yang 24 kita tuang, kita diemin ya. Nah ini kita taruh si ini ya, si kelapanya. Nah. Sini aja biar kelihatan. Seberapanya atur aja ya Bu ya. Seberapanya atur aja. Kalau di resep sih tuangin 400 ya. 400 sepertinya cukup deh. Innernya udah jadi, kita bongkar dulu ya. Kita bongkar dulu, kita mau masukin ke sini ya. Ini ya. Nah, tentunya si lehernya ini lubangnya itu yang kecil tentunya lebih kecil dari yang gede dong ya. Makanya kita perlu rada dilebarin dulu. Besok ya nggak rapi, cuma nggak rapi pun nggak apa-apa, nggak kelihatan karena dia ada di dalam nanti ya. Oke. Kita taruh. Nah, kayak gini ya. Kayak gini. Ininya kelapa ala-alanya. Jadi nanti cantik waktu dibongkar. Ya kira-kira gini ya. Nih aku langsung aku saring di sini. Ya, wangi banget, wangi gula aren. Sininya kita habisin aja ya. Kita habisin aja. Nah, udah. Nah, ini jadinya kayak gini nih, ya. Ini cantik. Nanti kita potong, ya. Nah, untuk buka, nih aku kasih tips juga untuk buka puding itu dia yang penting ada udara. Makanya saya butuh pisau kecil runcing gini loh, ya. Ini buat bantuin nih, gini ini, ya. Buat bantuin, giniin nih. Nih kalau nggak bisa buat tuh buat bantuin dia misahin dari si ininya si loyang ya. Nah ya
saya nggak jual ini ya, dan kemarin aku juga lupa jual berapa ya. Jadi silahkan hitung harga HPP-nya ya. Ini hasilnya. Nah, ini mau saya bongkar ya. Kita potong. Salah motong. Nah, tuh ada isinya lagi kan, cantik. Nah, itu karangnya ada di dalamnya ya.